Halo sobat, pernah nggak sih kamu duduk sendirian sambil mikir, kenapa hidup gue gini-gini aja? Padahal rasanya udah kerja sekeras mungkin. Bangun pagi, pulang malam, nabung pun rasanya kayak numpang lewat doang. Sementara ada orang yang kayaknya hidupnya santai banget. Bangun siang, main golf, posting story di IG sambil ngeteh di balkon villa. Tahu-tahu asetnya nambah miliaran. Kalau kamu pernah ngerasain hal itu, percayalah, kamu nggak sendirian. Hari ini, kita bakal ngobrol panjang, santai, dan jujur soal kenapa orang kaya makin kaya, sedangkan yang biasa-biasa aja makin ketinggalan. Bukan buat bikin kamu minder, bukan juga buat nyalahin nasib, tapi biar kamu ngerti polanya. Karena kalau kamu udah ngerti polanya, kamu bisa nyiapin strategi. Kalau kamu pikir semua ini cuma soal gaji, sebenarnya bukan. Orang kaya atau calon orang kaya punya pola pikir yang fokus pada pertumbuhan, bukan cuma soal survive bulan ini. Mereka mikir, gimana caranya uang ini bisa berkembang? Sementara banyak orang kebanyakan mikir, aduh, gimana caranya biar bisa beli motor baru kayak teman? Contoh sederhana, aku punya teman, sebut aja namanya Dika. Dulu Dika kerja kantoran dengan gaji UMR. Tiap gajian, 70% langsung habis buat gengsi. Nongkrong di coffee shop mahal, kredit gadget terbaru, beli sepatu high-beast. Sisanya buat bayar kos dan makan seadanya. Sampai suatu hari dia bangkrut. Kartu kreditnya nunggak, hidupnya kacau. Titik baliknya waktu dia baca buku tentang financial freedom. Dia mulai ubah pola pikir. Gua harus mikir jangka panjang. Dia mulai disiplin nyatet pengeluaran, mindahin 10% penghasilan buat tabungan darurat, dan 10% buat investasi kecil-kecilan. Pelan-pelan, dia belajar nahan gengsi. Dia bilang, ternyata gengsi itu mahal banget. 5 tahun kemudian, dia punya tabungan yang cukup buat DP rumah. Dan yang paling penting, mentalnya jauh lebih tenang. Kuncinya, mindset berubah dulu, baru hasil nyusul. Coba tanya diri sendiri, waktu sekolah dulu, pernah nggak kamu diajarin cara ngatur duit? Cara bikin cash flow, ngerti aset dan liabilitas? Enggak kan? Padahal ini ilmu yang vital. Orang kaya ngerti cara kerja uang. Orang biasa cuman ngerti cara kerja keras. Ilmu dasarnya simple banget. Aset itu yang ngasih kamu penghasilan tambahan. Liabilitas itu yang ngurangin penghasilanmu. Contoh gampang, rumah yang kamu kontrakkan adalah aset. Mobil cicilan buat gaya Chapache liabilitas. Masalahnya, banyak orang nggak sadar. Mereka beli mobil mahal buat pamer, padahal tiap bulan nyedot cash flow. Mereka pikir itu investasi. Padahal enggak. Orang kaya mikir, bagaimana caranya aset gue nambah dulu, baru gaya hidup ikut naik. Bukan sebaliknya. Kalau kamu pikir perubahan besar itu butuh langkah besar, coba pikir lagi. Banyak orang sukses itu nggak mulai dari modal miliaran. Mereka mulai dari kebiasaan kecil yang dilakuin konsisten. Kamu bisa kok setiap kali dapat uang, langsung bagi pos-pos pengeluaran. Ada pos buat kebutuhan hidup, ada buat tabungan, ada buat investasi, ada buat senang-senang. Masalahnya, kebanyakan orang kebalik. Gaji masuk buat senang-senang dulu. Kalau ada sisa, baru mikir nabung. Dan tebak, hampir selalu sisa itu nggak pernah ada. Kamu juga bisa mulai. Nggak usah langsung 50% dari penghasilan. Cukup 5-10%, yang penting konsisten. Karena kebiasaan kecil, kalau dikumpulin bertahun-tahun, hasilnya gede banget. Coba perhatikan, orang kaya itu nggak mikir uang cuman buat belanja. Mereka mikir, uang ini bisa kerja buat gua. Itu bedanya. Kalau orang biasa mikir, duit ini harus cepat-cepat dipakai sebelum habis. Orang kaya mikir, gimana caranya duit ini berkembang dulu, baru gua nikmatin hasilnya. Uang itu kayak bibit. Kalau kamu sabar nanam,
rawat, dan biarin tumbuh, nanti panennya bisa jauh lebih banyak. Ada pertanyaan nih buat kamu. Kalau sekarang dapat rezeki nomplok 10 juta, apa yang bakal kamu lakuin? Belanja, jalan-jalan, atau sebagian ditabung dan diinvestasiin? Pilihanmu hari ini bakal nentuin masa depanmu 5 sampai 10 tahun ke depan. Ada pepatah, lingkunganmu menentukan nasibmu. Ini bukan bualan motivasi murahan, ini fakta. Coba pikir, kalau kamu nongkrong sama orang yang tiap hari ngomongin cicilan motor, gosip tetangga, dan pamer belanja, lama-lama kamu kebawa mindset yang sama. Sebaliknya, kalau circle kamu isinya orang yang suka belajar investasi, cari peluang bisnis, dan mikir jangka panjang, otomatis pola pikirmu ikut naik level. Aku pernah ngalamin sendiri. Dulu circleku isinya teman-teman yang hidupnya YOLO. Gaji habis buat nongkrong, gadget terbaru, liburan mewah pakai kartu kredit. Awalnya seru banget, sampai akhirnya sadar. Tabungan nol, utang numpuk. Sampai suatu hari aku ketemu komunitas wirausaha. Ngobrol sama mereka bikin aku malu sendiri. Mereka ngobrolin cara investasi, strategi jualan, ngatur cash flow. Bukan pamer, tapi sharing beneran. Dari situ aku pelan-pelan belajar dan lama-lama kebiasaan itu nular. Hedon, gengsi, FOMO, 3 jebakan klasik. Siapa di sini yang pernah beli barang cuman karena biar nggak ketinggalan tren? Tenang, kamu nggak sendiri. Dulu aku juga sering. Beli HP keluaran terbaru padahal HP lama masih bagus. Langganan gym mahal padahal jarang datang. Pesan kopi mahal tiap hari, biar kelihatan produktif di story IG. Sampai akhirnya sadar, semua itu bikin cash flow bocor pelan-pelan. Coba hitung. Kopi 40.000 sehari kali 30 hari sama dengan 1,2 juta. Kalau dikumpulin setahun, itu 14 juta lebih. Bukan berarti kamu nggak boleh senang-senang, tapi bedakan. Mana kebutuhan, mana cuman buat validasi orang lain. Orang kaya pun kadang boros, tapi mereka boros setelah cash flow-nya aman. Aset sudah kuat, investasi sudah jalan, dana darurat ada. Kalau kamu belum punya fondasi itu, hedon sesekali boleh. Asal nggak jadi kebiasaan. Menjadi orang kaya itu bukan berarti anti gagal. Justru mereka lebih sering gagal, tapi mereka belajar cepat. Mereka berani ambil risiko yang dihitung, bukan yang asal nekat. Aku punya kenalan, namanya Randy. Dia dulu kerja kantoran. Dia nabung 3 tahun buat buka usaha cuci motor. Modalnya habis buat sewa tempat dan beli peralatan. Bulan pertama sepi banget. Tiap hari cuma 2 sampai 3 pelanggan. Teman-temannya bilang, udahlah, rugi, tutup aja. Tapi dia bertahan. Dia optimasi marketing, bikin promo, rajin bagi brosur. 6 bulan kemudian, pelanggan mulai ramai. Sekarang dia udah buka cabang kedua. Risiko? Ada. Tapi dia siap mental, siap modal cadangan, siap gagal. Kalau mau naik kelas, kamu harus belajar ambil risiko yang diperhitungkan. Pertanyaannya, apa langkah kecil yang bisa kamu coba tahun ini? Mungkin ikut kursus, jualan online, atau investasi kecil-kecilan. Kebanyakan orang pengen cepat kaya, pengen hasil instan. Padahal, kekayaan itu proses panjang. Orang kaya sabar nanam benih. Mereka nggak tergoda ikut-ikutan skema investasi kilat yang katanya untung 30% per bulan. Aku pernah kena zonk karena tergiur profit cepat. Waktu itu ikut investasi bodong. Katanya modal 5 juta bisa jadi 15 juta dalam 2 bulan. Akhirnya, hilang semua. Pelajaran mahal banget. Sejak itu, aku belajar. Kalau sesuatu terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya emang nggak nyata. Bangun kekayaan butuh konsistensi. Nabung rutin walau kecil, investasi jangka panjang. Jaga pengeluaran upgrade skill. Lama-lama, hasilnya akan ngikutin usaha kamu. Setiap orang sukses pasti punya momen titik balik.
Momen yang bikin mereka bilang, udah cukup, gue nggak mau begini terus. Mungkin itu momen waktu dompet kosong. Mungkin waktu diomelin debt collector. Mungkin waktu lihat orang tua kerja keras, tapi nggak punya tabungan. Titik balik itu yang bikin seseorang nekat berubah. Aku inget banget, titik balikku waktu lihat saldo rekening cuman 70.000. Padahal gajian masih 10 hari lagi. Saat itu rasanya malu banget. Dari situ, aku janji sama diri sendiri. Gue harus belajar ngatur duit, apapun caranya. Kalau kamu belum ketemu momen titik balik, coba pikir. Apa yang mau kamu perjuangkan? Keluarga? Masa depan anakmu? Kebebasan finansial? Kalau udah ketemu alasannya, langkahmu akan jadi lebih ringan. Oke, kita udah ngobrol panjang banget hari ini. Mulai dari mindset, kebiasaan kecil, cara mengelola uang, sampai keberanian ambil risiko. Kalau kamu dengerin sampai menit terakhir, aku salut banget. Karena artinya kamu serius pengen berubah. Ingat, perjalanan finansial itu maraton, bukan sprint. Hari ini mungkin berat, tapi kalau kamu konsisten, hasilnya pasti datang. Besok, kalau gajian, coba sisihkan 10% dulu sebelum belanja. Kalau ada kesempatan belajar, ambil. Kalau circlemu toksik, pelan-pelan cari lingkungan yang positif. Setiap langkah kecil yang kamu lakuin hari ini bakal jadi fondasi masa depanmu. Terima kasih udah dengerin narasi panjang ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan komen. Bagikan ke teman-temanmu yang juga lagi berjuang bangkit. Karena ilmu akan lebih berkah kalau dibagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Semangat terus dan jangan pernah berhenti belajar.